Jadi kayak kami tuh nganggep bahwa Ngalup itu ya rumah kedua kita. Jadi apa yang terjadi itu ya kalau kotor itu ya anggap itu rumahmu ya sabun ya bersihkan. Kalau misalnya ada klien datang tuh ya anggap itu saudaramu atau tamu, kamu harus menyambut sebaik-baiknya. Anggap dia kayak second family yang kayak gitu. Jiwa ownership-nya. Gimana? Ini kita ada waktu 20 menit. 20 menit, kalau ada yang mau tanya, sharing boleh, nggak harus bertanya. Oke, Satu, dua. Saya buka sesi pertanyaan pertama. Ini, 3 pertanyaan pertama dulu ya. Masnya Oke, ibunya, Bapak. silahkan. Mas aja. Oh iya masnya. Kan kaum milenial Oh nih. iya, Mas. iya. Perkenalkan Mbak, nama saya Darus. Saya mau nanya, aplikasi yang biasa digunakan sama Ngalup itu untuk manajemen tim itu apa? Terus yang kedua, itu kan katanya ada yang satu orang yang bisa konsentrasinya kalau malam, sampai telepon tuh malam gitu. Nah itu yang mau saya tanyakan, itu mengatasi tim yang seperti itu bagaimana? Bagaimana terus sistem gajinya dia itu bagaimana? Terus mengatasi gimana supaya tidak ada kecemburuan gimana? Karena memang di tim saya juga ada satu orang yang istilahnya dia tuh baru konsentrasinya sekitar setelah makan siang. Jadi kalau ini dia masih kayak gimana gitu nah. Nggak Jadi aware. iya maksudnya kayak gitu supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Kok ini gimana gitu. Maksudnya seperti itu aja. Ya. Oke, makasih. Kami biasanya pakai Trello. Trello. Ini ditampung dulu apa langsung jawab? Langsung aja karena faktor Uya saya suka lupa. Baik. Biar fresh aja. Itu terus yang kedua adalah gimana caranya handle tim yang jamnya fokusnya di jam-jam nokturnal gitu ya, orang-orang khusus orang-orang nokturnal. Kita bikin kesepakatan karena memang itu butuh proses validasi ya Pak ya. Dan kita harus dari adanya bonding tim, kita ngasih tahu teman-temannya. Misalnya dari pencapaian-pencapaian dia, dari hasil kerjanya dia, sesuai nggak sama takaran-takaran tadi, KPI apa segala macamnya, reach out. Selama kayak gitu dan semuanya bisa dijelaskan, teman-temannya ngerti, ya udah gitu. Kan poinnya adalah goals tadi Pak. Selama itu dia bisa reaching out, goalsnya tadi, KPI-nya tercapai, targetnya tercapai, harusnya kan sudah. Tapi terkait untuk gajinya disesuaikan aja. Kan kalau jam kerja memang biasanya 8 sampai 9 jam ya, diatur aja sama standarnya. Kalau misalnya sudah masuk ke ranahnya expert ya expert, kalau masuk ke ranahnya harus ke UMR ya di situ disesuaikan sama kapabilitas timnya. Kayak gitu. Untuk menghindari kecemburuan dibondingkan, Pak. Gitu. Saya pun kemarin-kemarin juga masih sulit. Teman-temannya masih yang sok cemburu. Wandi nih kalau ini di ACC masuk siang gitu ya. Saya aja nggak mampu kalau misalnya saya suruh ngasuransiin otaknya si Arik gitu, langsung diem mereka. Karena apa? Dia orang strategis, orang yang strategis yang bikin guidelines kayak tadi, dia menakar KPI, benar-benar orang strategis. Yang dia hidupnya memang nokturnal. Lah, operasional nggak akan jalan. Lah gimana? Kita butuh tim-tim yang kayak gitu. Gitu aja. Kan memang ada orang pagi, ada orang malam. Jadi didetailkan aja. Gitu sih, Pak. Kesepakatan, iya, dibondingin teman-temannya. Jadi kan memang dia mengerjakannya, biasanya kalau teman-temannya sudah tahu takaran dari satu orang ini ngerjain apa, udah nggak jadi iri-irian. Makanya manajemen workload tadi udah benar-benar tahu gitu loh, beban kerjanya dia apa, kayak gitu-gitu. Misalnya mau di-change, ditukar apa ya mau, kamu mau nggak kerja, mau kan enggak, misal kayak gitu. Dia harus kerjanya benar-benar orang strategis yang kerjanya malam tanpa gangguan telepon, tanpa distraction klien, yang kayak gitu-gitu kan. Ngerjain hal-hal strategis kayak tadi, bikin playbook, bikin panduan-panduan konsepting kayak gitu. Ya harus dijembatani. Gitu, Pak. Ada lagi? Oke. Oh iya, sebentar Ibu dulu ya. Merchandise-nya boleh langsung aja. Baik. Saya kayaknya bawa 5. Makasih ya, Pak. Makasih. Yang kedua tadi yang mana, Mbak? Ibunya pakai pink ya. Selamat siang Mbak Andin. Ya. Ini saya mau tanya, kemarin saya sempat rekrut untuk tim saya untuk content creator, tapi untuk yang soft selling. Jadi memang saya bikin se-fleksibel mungkin. Dari awal memang saya sudah istilahnya
udah ngecek kayak dari medsos segala macam, dia modelnya seperti apa, sepertinya cocok dengan saya. Dan saya memang bikin mereka untuk bikin rulesnya sendiri dan benar memang dia bikin secara tertulis tapi belum satu bulan ini tidak sesuai dengan rules yang dia bikin sendiri. Nah itu caranya gimana? Maksudnya untuk ngasih tahu terus misalnya kayak ada jam-jam yang menurut saya ada prime time-nya dari usaha saya. Nah dia, oh biasanya kalau aku ini jam segini mbak. Nah tapi karena saya sudah lebih berpengalaman, jadi saya juga tahu gitu loh. Maksudnya tipikal customer saya ini seperti apa, di prime time-nya customer saya ini seperti apa. Nah itu cara untuk istilahnya ngasih taunya itu kayak gimana ya Mbak Andin? Iya terima kasih. Oke, yang pasti tadi ya punya KPI tadi. Yang paling gampang sekarang bikin KPI ini untuk teman-teman konten kreator sebenarnya kan. Mereka punya scheduling khusus, punya agenda kan dia hari tanggal 1 ini dia mau posting. Misal kayak sehari mereka minimal harus posting berapa poster. Kayak Tirto kan bisa sampai 6 gitu kan. Nah kemampuan timnya berapa, udah ditakar sampai berapa. Story. Iya, tapi setelah itu tapi ternyata ya itu balik lagi entah tiba-tiba kayak waktu mereka bikin konten ternyata modelnya lagi sakit, ternyata cuaca di luar lagi hujan segala macam. Nah, destroy itu excuses, always be on top. Kalau saya ya, rekrutlah orang-orang yang nggak banyak alasan. Dijadikan evaluasi Mbak kalau itu. Kalau di tim saya itu nggak pakai lama, gitu. Karena saya apa ya istilahnya, orang kalau terlalu banyak alasan, besok-besok dia akan selalu mencari alasan dan selalu akan mencari alasan dan itu nggak akan ada selesainya. Maka kalau perlu dari awal waktu rekrutmen dikasih tahu aja. Jadi kita sudah menentukan KPI-nya, prosedurnya seperti ini. Adapun kalau ada yang update terkait perkembangan yang sekarang, baik itu dari segi konten, model atau pricing dan lain-lain, kita akan melakukan penyesuaian, misal kayak gitu. Dari awal banget dikasih tahu. Jadi teman-teman dari proses recruiting awal itu memang kita harus detail. Nah bisa jadi memang dari awal itu kayak indah di permukaan, memang pada akhirnya nggak sesuai seperti itu. Tapi kita masih punya yang namanya tahapan evaluasi. Lah kan Mbak ownernya, mau saya perpanjang atau enggak kan terserah kita kayak gitu. Itu makanya saya juga sudah share sama tim saya, katanya itu terlalu pendek kalau kamu misalnya untuk mengevaluasi dia masih belum 1 bulan. Nah tapi menurut saya dalam beberapa minggu ini nggak goalsnya itu belum tercapai. Kalau dia bilangnya untuk soft selling segala macam kayak gini, tapi untuk realisasinya itu nggak ada, biasa aja gitu. Malah dia kayak cuman kayak sama aja seperti yang tim saya yang lakukan, kayak foto katalog tapi di model outdoor aja seperti itu. Sebenarnya bukan bahasanya bukan ini terlalu short untuk evaluasi ya, tapi yang jadi permasalahan utama itu alasan. Paham ya bedanya ya? Jadi teman-teman membedakan untuk tim ini dievaluasi pada waktu kapan, orang itu udah kelihatan. Ini dia nggak reach out karena memang kendala atau karena alasan. Kalau tadi iya modelnya, lo kan itu bisa di manage, makanya penting yang namanya scheduling. Nah nanti di breakdown aja, nggak apa-apa. Sekarang kalau misalnya masih waktunya sebulan, disabar-sabarin dulu sambil di breakdown. Kalau menurut saya breakdown. Kalau sudah kondisinya kayak gitu, teman-teman boleh sangat-sangat boleh saya sarankan untuk berperang dengan data. 1, tanggal berapa harusnya pemotretan model. Alasannya karena apa? Chatnya WA dicek beneran dia ngundang modelnya atau alasannya dia jadi modelnya nggak datang. Divalidasi apakah itu kendala ataukah memang alasannya dia. Kalau memang sudah di breakdown dan lain-lain, kan Mbak nanti boleh banget kayak saya gitu ya. Guys minta tolong dong posting konten yang berhubungan sama ini, nanti ACC-kan saya. Itu sangat boleh. Misal contoh,
kita akan sepakat membuat scheduling dalam setiap bulan akan setor ke saya konten dalam waktu dalam 1 bulan itu per tanggal 25 setiap akhir bulan. Contoh, dalam bulan Februari 1 sampai tanggal 28 konten sudah harus disetor ke saya tanggal 25 Januari. Disepakati. Ini yang saya ACC, ini yang saya ACC, saya nggak nge-ACC ini ada update kamu harus bikin lagi dan lain-lain. Model kalau mau pemotretan sama ini, endorsement ini, terus apalagi konten yang kamu bisa remix yang mana kayak gitu-gitu ditentukan, harus ada ACC di awal. Setelah itu baru ngomong ke dia, kan kita sudah sepakati tanggal 25. Ya, tanggal 1 sampai 5 Februari dari yang sudah dijadwalkan kamu nggak ada jalan. Kendalanya apa? Kita sudah pahami sama-sama sepakati bahwa akan ada posting-posting di jam prime time saya ini. Kamu boleh, sangat boleh mengupload di jam-jam yang kamu rekomendasikan, tapi jam prime time dari pengalaman saya tolong diikutkan. Misal ini tidak harus dalam berupa poster, nggak apa-apa, kita akan trial, tapi secara IG story kamu harus berapa kali dengan berapa campaign, misal kayak gitu-gitu. Jadi harus ada kesepakatan kayak gitu, jadi ngomongnya data. Kalau sudah disepakati dari awal, dia nggak jalan, nah baru. Karena kan kita nggak boleh ya, asal ngomong aja, kamu nggak reach, datanya mana gitu loh. Ibu nyuruh saya apa, di mana, bukti fisiknya mana, saya harus reach apa kayak gitu. Jadi harus ada kayak gitu-gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, thank you. Ya, boleh. Banyak banget ya. Terus gimana saya nanti? Mbak, ini sepertinya satu pertanyaan lagi karena waktunya mepet. Tadi yang mana dulu aku lupa deh. Oh iya Bu, ya udah deh. Gak apa-apa deh. Sebentar. Nanti kalau aku bisa jawab short, aku jawab semuanya. Oh, Oke. iya. Terima kasih. Oh iya. Ini kan saya ada masalah ini dengan karyawan ya. Jadi ada karyawan produksi, terusan ada karyawan yang dari yang store gitu kan, store dan produksi ini sama-sama, tapi masalahnya itu sama. Membuat mereka bonding secara secara emosional. Itu sangat sulit walaupun sudah dibuatkan misalnya seperti boarding, kita bikin boarding bahkan sampai jadi sinergi building gitu loh, untuk membangun sinergi building. Tapi itu enggak worth gitu. Jadi kayak kok tetap enggak gitu loh, tetap ada masalah aja. KPI-nya oke, kinerja berantakan di produksi ya. Di produksi itu jadi sampai efeknya itu yang satu masuk rumah sakit, yang satu tiba-tiba kabur, yang satu begitu. Itu kejadiannya begitu dan 2 kali ya, saya bingung gimana bondingnya. Terus yang kedua, bagaimana caranya kalau misalkan tawar-menawar gaji ini gimana sih? Dia yang menawarkan, misalkan saya mengerjakan ini, gaji saya sekian, atau saya yang menyebutkan gaji kamu sekian, gitu. Perusahaan yang menetapkan gajinya sekian. Iya, betul. Jadi teman-teman untuk sistem rekrutmen itu biasakan teman-teman kan sudah dapat requirement satu orang itu untuk posisi apa gitu ya. Untuk menentukan open recruitment itu teman-teman kan berdasarkan validasi karena posisi itu benar-benar dibutuhkan. Jangan berdasarkan asumsi kira-kira kita mau nambah orang, tidak. Tapi divalidasi dulu. Dari validasi nanti akan ketahuan. Oh ternyata memang saya butuh satu orang di requirement ini itu dan lain-lain. Kalau di sebelumnya sudah ada posisi itu dan sudah ada KPI-nya, maka perusahaan yang akan bisa menakar harga satu orang dengan jabatan ini, lulusan ini, gaji sekian. Maka perusahaan yang akan menetapkan itu. Untuk bonding ini dari secara emosional memang itu sering terjadi kesalahpahaman dan meskipun sudah dibondingkan itu masih akan menjadi toksik. Di breakdown lagi toksiknya. Kalau bisa yang bermasalah sama bermasalah dipanggil satu-satu dulu, di one on one kan dulu. Dicek lagi permasalahan yang terjadi di mana, divalidasi dengan seluruh karyawan yang terlibat sama mereka. Jadi boroknya ini di mana, toksiknya ini di mana. Jangan mempertahankan toksik
Jadi kalau memang ketahuan bahwa dia sudah bermasalah dengan banyak tim, ya sudah diselesaikan aja. Tapi dengan tadi ya, SOP tadi misalnya ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, dinilai dulu, ditakar. Apakah dia ini memang benar-benar bersalah? Apakah dia penyebab dari kecelakaan kerja? Apakah dia ini benar-benar menyebabkan temennya resign gitu. Jadi divalidasi, di breakdown dulu. Gitu. Jadi bonding itu memang nggak cukup. Makanya saya tadi bilang ada sesi one on one sama ada di breakdown dulu, ditakar dulu workload sama toxic ini ada di mana. Gitu ya. Oke. Ini 2 lagi nggak boleh ya? Boleh deh cepet-cepetan, Mas. Sebentar ya. Oke. Di tim saya itu kan ada dia mau melanjutkan kuliah. Nah, sedangkan dari manajemen kita itu nggak boleh. Dari segi kinerja, tim kita ini lumayan mumpuni lah. Capable. Ya apa ya, menurut sebaiknya gimana sikap yang kita lakukan itu? Jadi kita itu memang nggak bisa milih kalau memang itu sudah menjadi regulasi. Balik lagi ke peraturan manajemennya. Manajemen kalau sudah benar-benar garis merah tidak memperkenankan anak ini harus kuliah, ya harus dilepas. Harus buka lagi requirement sesuai dengan job desk yang sesuai yang sama dia. Harus ikhlas, harus ngajarin lagi. Itu resiko manajemen untuk ngajari orang baru lagi. Meskipun dia sudah meleverage dirinya, sudah capable dan lain-lain. Itu resikonya manajemen. Tapi apabila manajemen mengizinkan dia kuliah sambil bekerja, dia harus memfasilitasi di jam-jam mana yang dia harus bisa masuk dan reach target KPI yang sudah ditetapkan dari perusahaan. Jadi itu lebih ke solusi bareng sih kayak gitu. Tapi kalau udah garis merah nggak bisa ya resikonya manajemen harus nyari lagi. Oke, Mas, thank you ya. Terima kasih. Saya mau tanya ini tentang toxic people. Jadi di tempat kami itu ada beberapa orang yang istilahnya dia susah diatur. Tapi sebenarnya orang-orang itu tuh apa ya? Istilahnya senior gitu. Senior. Ya, senior tapi memberikan pengaruh yang buruk. Bahkan bisa dikatakan di tempat kami itu kan ada di bagian produksi itu banyak divisi. Dia itu kepala divisinya, tapi memberikan pengaruh yang buruk. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, maksud saya ini kan saya pengen bilangnya ke owner, ke atasan. Oh iya. Tapi nggak ada datanya. Oke. Cuman apa ya? Kata-kata. Ya, Kata siapa, kata-kata. kata Ya, saya pernah lihat sendiri, cuman tidak terekam lah istilahnya, nggak ada data yang bisa saya laporkan ke ownernya seperti itu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Oke. Jadi memang agak susah ya kalau memang ini dia berada di posisinya di manajer atau di decision making atau di layer senior atau expert kayak gitu ya. Tapi balik lagi gini, kalau misalnya memang nggak ada data yang memberatkan sama dia, itu memang akan susah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada bukti, nggak bisa ngomong. Yang kedua, kata-kata itu dikumpulkan dari mana aja. Siapa yang pernah bermasalah sama dia, divalidasi lagi. Jadi misalnya ada 5 orang yang mengalami keresahan karena perbuatannya dia. Oh iya ternyata valid katanya bapak ini divalidasi. Nanti kan jatuhnya kayak Garuda. Direktur aja bisa kok, kayak gitu loh. Jadi divalidasi berapa orang yang pernah mengalami keresahan akibat kelakuan yang pernah ditimbulkan, itu divalidasi dulu. Memang itu butuh waktu ya Mas, kita nggak bisa sulapan. Dan untuk orang ini ngaku nggak takut dipecat gara-gara dia ngelapor itu juga susah. Makanya tadi ada kegiatan yang kayak ngopi yuk gitu. Jadi kayak kegiatan gibah ya bukan gibah sih. Maksudnya untuk mereka pada akhirnya dengan tidak punya satu kekhawatiran bercerita tentang apa yang terjadi dalam departemennya tuh kayak gitu tadi. Ngopi dulu, oh iya katanya ini itu apa segala macam. Pernah ngalaminya kapan, ditulis aja. Bukti dari pengakuan seseorang itu sebenarnya sudah lumayan jadi alat untuk istilahnya ya alat bukti.
gitu. Itu sebenarnya bisa Mas dicatetin aja. Saya pun kadang kayak gitu. Kalau sekedar ngomong tok saya nggak mau. Tapi kalau misalnya jelas dari obrolan, misalnya chat aja, loh dia lo nyuruh saya kayak gini, screenshotan tuh udah jadi bukti, misalnya kayak gitu. Nah itu dikumpuli, berapa orang sih kira-kira yang pernah bermasalah sama dia, divalidasi baru. Karena gini, bisa jadi owner justru malah akan ngeblame kamu Mas, kamu kok cari-cari salahnya orang gitu-gitu, lo tambah gitu, kayak gitu, divalidasi dulu gitu. Dan dampak kerugiannya sampai sejauh apa kamu harus punya akibat apa sih yang ditimbulkan dia sampai mungkin sampai ke kerugian, mungkin sampai berapa orang bedol desa, mungkin sampai apa istilahnya menyebabkan internal konflik, misal kayak gitu-gitu. Nah akar-akar yang kayak gitu diselidiki dulu, di breakdown dulu, divalidasi baru gitu. Tapi butuh waktu baliknya. Dikit lagi boleh? Oke. Di tempat saya itu kan ada ini bagian dari manajemen, sebenarnya dia mumpuni, cuman apa ya, orangnya tuh baperan. Oh iya. Karena mungkin usianya belum ada 25 tahun ya. Orangnya itu baperan, jadi waktu ada miskomunikasi dengan tim lain, dia itu langsung memperlihatkan bapernya itu. Jadi kalau lihat orang pandangannya sinis dan lain-lain, cuman sama Pak Bos itu dipertahankan karena kerjanya lumayan bagus, begitu. Nah, gimana ngerubah orang itu biar istilahnya ya menjaga sikap dan lain-lain, kayak ketemu orang tuh ya menghargai orang lain lah istilahnya gitu. Ada pengaruh buruk yang ditimbulkan nggak dari efek dia? Apa cuman ketidaknyamanan internal aja atau sampai mengurangi transaksi penjualan kayak gitu-gitu? Kalau pengaruh buruk ke pekerjaan sih enggak, cuman pengaruh buruknya ke teman-temannya. Akhirnya Sosial. kayak yang satu kantor itu enggak disapa sama sekali, orangnya diem tok di kantor gitu. Tapi dia tetap kerja, tetap melakukan apa yang dia ditugaskan gitu. Tapi ya imbasnya ke teman-temannya, jadi teman-temannya malah merasa yang enggak enak. Dia punya sahabat baik nggak? Kalau sahabat baik ada. Nah itu alatnya. Nah sahabat baiknya itu orangnya modelnya pendiam, enggak berani apa-apa. Ya itu yang dibisikin sama kalian semua. Jadi melalui sahabatnya aja. Biasanya orang terbaiknya tuh lebih bisa dipercaya. Itu one on one ya Mas. Jadi kayak misalnya teman-temannya berapa orang ngajakin si sahabat dulu. Sahabat, itu tuh kenapa sih kita tuh lo nggak nyaman loh kalau dia kayak gini. Misal aku nggak ngelapor nanti urusan ke bos itu jadi menghambat ini itu dan lain-lain loh. Kita nggak disapa demi apa kayak gitu-gitu. Aku bisa nggak sih dibantuin kamu untuk ngobrol gitu. Apa dia tuh kerja ya nyaman ya kalau temennya sak kantor musuhin dia kayak gitu-gitu loh Mas. Gitu sih. Jadi memang harus ada satu penengahnya. Gitu, harus di one on one. Gitu ya. Teman-teman terima kasih banyak. Saya balikin lagi ke Mbak Otik. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini punya manfaat, kurang dan lebihnya dari turahnya mulut saya mohon maaf gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.